Taifur LCMA. Ada tema yang akan kita kaji bersama adalah agar tidak menjadi orang yang bakur. Kepada beliau Ustaz Dr. Farhan Taifur LCMA, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil jinni wan nas. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin athharil khalqi minal anjas wa ala alihi wa ashabihi asbaril ajyali bila tias. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang rahmatnya sangat luas. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi, manusia termulia dan paling cerdas, juga keluarga dan segenap sahabatnya, para penyahabat tanpa batas. Ini baku akhirannya as. Kenapa? Karena hari ini adalah puasa kita yang ke-12 bagi yang mulainya hari Rabu. Adapun yang mulai dari Kamis, maka ini yang ke-11. Lalu seperti itu, berarti sampun sepertiga langkung. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kali kedua dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah saya dapat memenuhi apa yang dijadwalkan oleh takmir Masjid Muhajirin ini untuk bisa saling berbagi dengan panjenengan semua di sore hari ini, di bulan Maret tanggal 1 harusnya tahun 2026. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Reza, pengantar atau pembawa acara pada sore hari ini, bahwa judul yang dimintakan untuk dibahas, disampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah agar tidak menjadi manusia yang bangkrut. Gimana caranya? Ini kalau mau bicara secara singkat itu bisa 2 menit, bisa 2 menit ya. Tapi harus dimulai dulu, dirunut dulu dari awal sampai kemudian membahas tentang titik itu. Nah, ini beberapa saat yang lalu saya sudah menyinggung tentang urutannya ya, kronologinya. Sebelum nanti kita bahas tentang itu,
tapi biar utuh pembahasan ini, izinkan saya untuk mengulangi pembicaraan dari start awalnya agar nyambung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini diciptakan untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Clear itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi setiap hambanya yang komit melaksanakan ibadah itu, seluruhnya amal ibadahnya itu, baik yang kecil-kecil maupun yang besar, dicatat, ditulis, direkam, dan kemudian dijanjikan balasan. Clear ini poin ya. Tidak ada perbuatan manusia yang tidak terekam dengan detail dan akurat untuk kemudian diberi balasan. Semuanya ditulis dengan sedetail-detailnya, serinci-rincinya, tidak ada yang terlewatkan. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu amal kebaikan yang kemudian akan diberi balasan pahala dan surga itu tentu ada syaratnya. Tidak semua perbuatan baik manusia akan dibalas dengan surga, dengan pahala. Nah, syaratnya itu ini mengulangi ya. Pertama-tama hamba Allah manusia itu harus beriman. Ini clear juga, sudah berkali-kali saya sampaikan di sini. Harus punya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan iman-iman yang punya ada 6. Apabila ada seorang hamba, seorang manusia melakukan kebaikan, tetapi dia bukan termasuk golongan orang yang beriman, maka kebaikannya itu kosong, tidak dicatat sama sekali. Ini ayatnya ada 2 paling tidak. Setidaknya ada 2 Allah menegaskan poin itu. Siapapun dari manusia yang berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain, tetapi apabila yang bersangkutan tidak beriman, maka nihil belaka, kosong belaka, tidak ada catatan kebaikannya. Yang kemarin saya sudah menyebutkan di Ibrahim ayat 18, sekarang yang ada di yang lain, di surat yang lain ya. Allah menyampaikan, ini ada di surat An-Nur ya, ayat yang 39. Maaf ya, 29 ya. 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Perumpamaan orang-orang yang kufur, yang tidak punya iman, yang ingkar kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Amaluhum, amal perbuatan baiknya, yang disebut amal di sini pasti perbuatan baiknya, yaitu yang bermanfaat bagi orang lain itu kasarobin, seperti fata morgana. Bagaimana fata morgana itu? Ini fata morgana qiti'ah yang terlihat di depan, di tanah yang rata, datar. Yahsabuhu dhama'an ma'a, terlihat oleh orang yang sedang kehausan, dan sebenarnya siapapun tidak ada yang, tidak hanya yang sedang haus, siapapun yang melihat di tengah hari panas jarak sekitar 100-150 meter di depannya itu tampak ada sarab. Sarab itu adalah fata morgana, dikira itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, tetapi ketika didatangi tidak ada air, itu cuma fata morgana. Wa wajadallaha 'indahu wa
dia menunggu ada pahala, ternyata di situ ada Allah yang akan membalas dengan balasan yang lain, bukan balasan kebaikan. Ya. Wallahu sari'ul hisab. Allah Maha cepat hisabnya. Ini syarat pertama. Orangnya harus beriman agar perbuatan baiknya terekam. Kalau tidak terekam, tidak tercatat sama sekali. Ini ada di An-Nur ayat 39. Ya. Allah mengumpamakan, ya, memperumpamakan perbuatan baik orang kafir seperti patah murni. Tampaknya ada air, tetapi tidak ada apa-apa. Kalau yang di Ibrahim kemarin 18, Allah berikan perumpamaan seperti abu yang nempel di suatu tempat, diterpa oleh angin, anginnya dia diikutin beliau, maka juga tidak tersisa lagi abu itu, sama kosong hasilnya. Jadi syarat pertama adalah iman. Ini saya sering membuat contoh di hari Ramadan begini. Seumpama ada orang kaya raya dan beriman, ya, kemudian mengasih hadiah Lebaran, ya, satu desa di Pemilan ini per rumahnya dikasih hadiah Idul Fitri, satu kardus isinya macam-macam, roti, ada sirup, ada sarung, ada mukena. Itu kebaikan, itu bermanfaat. Tetapi kalau yang memberi itu non-mu'min, maka semuanya tidak ada catatan pahalanya sama sekali. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, setelah orang beriman, ketika beramal itu motivasinya harus ikhlas, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dijemboli orang, ya. Tidak untuk dibicarakan orang, disebut-sebut sebagai orang yang telah beramal. Ini keikhlasan. Ini juga clear. Manakala ada orang mukmin sudah beriman, kemudian melakukan amalan perbuatan tertentu, apapun amalan itu, entah ibadah wajib atau ibadah sosial, tetapi kalau nawaitunya tidak ikhlas karena Allah, maka juga sama, perbuatannya ini tidak ditulis. Orang bangun masjid misalnya, tetapi niatnya tidak lillah, niatnya ingin atau minta nanti dipilih ketika pemilu misalnya, untuk lagi ketika jadi kalau ditarik lagi materialnya, ya lagi. Nah, yang seperti itu jelas juga tidak ada rekaman amal kebaikannya itu. Ini ada hadis yang perlu sering-sering ditadaburi, direnungkan yang terkait dengan ini. Ya. Jadi kata sebuah hadis, nanti di hari hisab, di hari perhitungan amal, akan dilakukan rekap amal perbuatan manusia, dan itu one by one, satu persatu menghadap Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kata Nabi, yang akan dipanggil pertama adalah orang yang gugur di medan peperangan. Dipanggil orang itu, kemudian ditunjukkan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan ketika hidup di dunia. Ini kalau sekarang dibuka filenya itu, datanya keluar semua, ya. File diklik, datanya keluar semua, semua kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada orang yang meninggal di medan peperangan. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan atas semua kenikmatan yang banyak itu? Wujud syukurmu apa? Orang itu menjawab, saya ya Allah sudah mensyukuri kenikmatan itu dengan saya ikut berperang dan saya mati syahid di medan peperangan, ya Allah. Itu jawabannya orang. Tapi kemudian Allah menjawab pernyataan itu dengan dikatakan, kadang-kadang kamu dusta, kamu memang iya terhadap ikut perang melawan kekufuran,
tetapi niatmu bukan lillah. Niatmu ingin disebut sebagai orang yang pemberani, dan sudah kamu dapatkan julukan pemberani, julukan pahlawan itu oleh masyarakat. Kemudian orang yang ditarik dan dicemplungkan ke dalam mati syahid ini, Pak. Dia merasa mati syahid, tapi Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Mati di medan perang iya, tapi niatmu tidak lillah. Kemudian orang kedua ini adalah orang yang belajar ilmu agama, ya. Belajar ilmu agama, belajar Al-Quran dan seterusnya, dan kemudian mengajarkan. Dipanggil orang ini, kemudian diklik lagi untuk ditunjukkan seluruh amal, seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan ketika di dunia. Kemudian 70-80 tahun banyak sekali. Lalu seperti pada orang pertama ditanyakan, apa yang telah kamu perbuat? Syukurmu atas nikmat-nikmat ini wujudnya apa? Orang itu mengatakan, ya Allah, saya telah mengamalkan, mengajarkan ilmu itu kepada orang lain lillahi ta'ala. Dia bilang lillahi ta'ala itu dijawab oleh Allah, kadzabta, kamu dusta. Memang kamu telah mengajarkan ilmu, tetapi semata-mata kamu ingin disebut sebagai orang alim, orang cendekia, dan seterusnya. Lalu ditarik orang itu, bahasa hadisnya itu fasohibah, ditarik dan kemudian dilemparkan ke dalam api. Orang ketiga adalah orang yang Allah beri kelonggaran rezeki. Rezekinya banyak, Pak. Usaha apa sukses, ya, kaya raya. Didatangkan orang ini, ditunjukkan seluruh kenikmatannya. Lalu ditanyakan seperti pertanyaan pada orang pertama dan kedua tadi, dia jawab, saya sudah mensedekahkan, menginfakkan sebagian harta yang panjenengan berikan pada saya itu lillahi ta'ala, ikhlas karena panjenengan ya Allah. Lagi-lagi Allah tahu apa yang ada di hatinya ketika dulu berinfak itu, dikatakan kadzabta, kamu bohong. Memang kamu telah berinfak, tapi niatmu ingin disebut sebagai orang yang bermanfaat, dan sudah kamu dapatkan julukan itu di tengah-tengah masyarakat. Ketika orang itu sudah beramal itu, Pak, amal kebaikan, satu berjihad, ya, ikut dalam peperangan, satu mengajarkan ilmu agama, satu berinfak, ini kan amal baik semua, dan mereka orang-orang yang beriman. Tapi ketika di hatinya tatkala melakukan kebaikan itu riya, ya, ingin disebut orang, ingin pamer pada orang lain, ternyata kosong juga catatan pahalanya. Dari hadis ini kita tahu, Pak, bahwa ternyata sesi hisab itu ada dua, Pak, ya. Sesi pertama itu ada penyanggahan, ya. Ada penyanggahan. Dia bisa ngaku apa saja lah, gitu, ya. Bisa ngaku apa yang sebenarnya dia tahu tidak itu. Nah, ketika orang ini kan ngaku lillah gitu, tapi dibantah oleh Allah kata-kata. Nah, di sesi kedua itu tidak bisa, mulutnya dikunci, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Itu sesi kedua. Itu nggak bisa ngarang-ngarang lillah segala macam itu. Di tahap kedua sudah tidak bisa. Nah, ini syarat yang kedua, ya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah punya dua-duanya, Pak. Kita sudah punya, Pak, ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ikhlas ini harus terus dijaga setiap kita mau beramal, entah itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Jangan sampai niat kita, keinginan kita yang mendasari kita berbuat itu untuk dilihat, untuk didengar, ya, oleh orang lain, dan kemudian ingin dipuji. Nah, yang ketiga, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau khususnya kalau ibadah-ibadah mahdhah, itu perbuatannya, amal ibadahnya itu harus sesuai aturan yang ada, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dituntunkan langsung oleh Allah melalui Rasulnya. Harus sesuai dengan ajaran itu, harus sesuai dengan tata cara itu.
sudah beriman dia, niatnya pun 100% ikhlas karena Allah, tetapi kalau cara ibadahnya ternyata kok ngarang sendiri, ngikuti cara bukan yang diajarkan dari Nabi, maka ibadah semacam itu walaupun dua syaratnya sudah terpenuhi, ini juga sama, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa melakukan pekerjaan amal ibadah tidak sesuai dengan yang kami perintahkan, kata Nabi, maka raddun itu mardud, tertolak belakang. Misalnya apa? Misalnya puasa ini, ya. Puasa ini aturan tata caranya yang diajarkan oleh Allah langsung menurut Al-Quran. Al-Quran berbunyi, ya, diperjelas oleh hadis Nabi, itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau ada orang beriman, imannya sangat kuat, ya, ikhlasnya tidak ada sedikit pun pamernya, tetapi cara puasanya tidak seperti itu, dari terbit fajar sampai isya, ya, begitu adzan maghrib, alis adzan itu dia belum mau makan. Aku bilang, saya masih kuat, gak mau makan sekarang. Puasa saya spesial sampai isya. Puasa semasa itu juga tertolak. Ya. Jadi dilebihkan juga gak sah, dikurangi juga sama tidak sah. Ada puasa berbuka itu untuk anak-anak, puasa nyasar itu untuk anak. Tapi kalau orang sudah balik, kok puasanya yang sampai adzan asar sama, tidak bakal diterima. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, 3 syarat itu. Tentu terkait tata cara ini, kalau kita masuk ke dalam ruang fikih, ya, banyak alternatif. Artinya kadang-kadang, ya, dalam banyak hal itu ada khilaf di antara para ulama. Selagi ada dalilnya, selagi ada rujukannya, yaitu semuanya bagian dari apa yang Rasul ajarkan, ya. Insya Allah sah semua, ya. Misalnya sholat tarawih ini, Pak, ya, sholat tarawih ini kan ada yang 8 rakaat, ya. Terus ada yang kita, Pak, 20 rakaat, 3 musibahnya, ya. Sekarang katanya di Masjid Haram, dulu di Masjid Haram itu dan Masjid Nabawi itu dulu 20 rakaat plus 3. Tapi sekarang katanya 10 kali salam. 10 kali 5 kali salam, okay. Berarti 10 rakaat plus 3 witir, ya. Nah, ini hal begini ini sudah dibincangkan di dalam kitab-kitab fikih. Maka mau pilih yang mana, insya Allah itu bagian dari mengikuti cara fikih. Insya Allah semuanya sah, ya. Semuanya baik. Yang tidak baik adalah yang tidak tarawih. Sekedar cerita, saya Ramadan begini terjadwal di beberapa masjid untuk imami tarawih. Saya ikuti apa yang yang berlaku di masjidnya, Pak. Ada masjid sholatnya 8 rakaat tarawihnya, tetapi cara salamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Saya ikuti tanpa protes sama sekali karena itu jelas berdalil. Di masjid lain salamnya per 4 rakaat, jadi 8 rakaat itu 2 kali salam. Saya juga siap, saya tergantung user pokoknya. Selagi ada dalilnya, dua-duanya berdalil. Nah, kalau ada masjid minta supaya Ustaz di sini sholatnya dibuat 3 kali salam, 3 kali salam, wah itu nggak bakal mau saya, karena itu nggak ada rujukannya. Tapi kalau 2 salam atau 4 salam, ini sudah dibincangkan, ini sudah ada rujukan dalil, itu nggak masalah sama sekali. Apalagi cuman membaca Bismillah dalam surat Fatihahnya ketika sholat jahriyah, itu Bismillahnya dibaca kencang terdengar orang lain atau dibaca lirik,
itu juga semuanya benar. Yang punya pendapat itu bukan orang ecek-ecek. Yang mengatakan Bismillah keras itu adalah Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Yang mengatakan Bismillah itu dibaca tapi sir tidak kedengaran itu adalah Imam Malik. Nah, menyesuaikan saja dengan apa yang ada di masjid. Saya sikapnya seperti itu. Tidak mengatakan enggak, menurut saya pendapat saya adalah ini, saya mau begini. Nah, saya kira kurang bisa kalau seperti itu. Nah, itu baiknya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala amal perbuatan baik ini sudah memenuhi 3 syarat tadi, baru Allah menulisnya sebagai amal soleh dan dijanjikan pahala dan dijanjikan balasan kelak di hari ya di alam akhir. Nah, sekarang masuk ke judulnya. Orang yang sudah beramal banyak, amalnya memenuhi syarat dan berarti ada catatannya. Ini masih harus berjuang keras agar amal perbuatan itu tidak kemudian hilang. Karena bisa jadi dia sudah mengumpulkan segudang pahala, tapi nanti di akhirat hilang pahalanya. Ini mengerikan ya. Nabi mengatakan ini hari perhitungan nanti disebut dengan Yaumun Adzim bagi orang yang merasa sudah beramal beribadah banyak, tetapi kemudian harus hilang diserahkan kepada orang. Nah, ini hadisnya sahih. Nabi pernah duduk-duduk bersama sahabatnya, kemudian menyampaikan pertanyaan. Ini perkuliahan juga baik di menggunakan metode ini. Class begins with a question. Kelas dibuka dengan dilemparkan pertanyaan. Nabi sudah mempraktikkan cara itu. Kata Nabi, atadruna manil muflis. Oleh sahabatku, kalian tahu nggak siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang merugi itu? Kata sahabat, mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Nabi, orang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, wa la mata', dan tidak punya harta kekayaan. Jawaban sahabat itu ternyata Nabi ingin menyebutkan yang lebih lebih serius dari itu. Iya, itu bangkrut, tapi bangkrut dunia kalau itu. Yang dimaksud bangkrut oleh Nabi di sini adalah bangkrut akhirat. Dan kemudian Nabi menjelaskan, al-muflis adalah orang yang dia punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala-pahala dari ibadah-ibadahnya, tetapi bersamaan dengan itu ketika menghadap Allah nanti di hari hisab nanti, ternyata dia punya catatan keburukan berbuat salah kepada orang lain dan jumlahnya cukup banyak. Dia mencaci fulan, dia menuduh orang berbuat zina, dia apa, tetangganya itu dizalimi oleh orang lain. Nah, itu kata Nabi dalam penjelasan selanjutnya di hadis itu, nanti di akhirat harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Peradilan Allah itu harus dipertanggungjawabkan, akan disidang untuk membayar orang-orang yang telah dizalimi ketika di dunia. Caranya bagaimana? Caranya adalah orang yang dizalimi itu akan matur kepada Allah, ya Allah, dia telah menzalimi saya, maka dia harus membayar apa yang menjadi hak saya. Nah, caranya adalah kebaikan orang yang menzalimi itu dialihkan, diserahkan kepada orang yang dizalimi. Orang yang menzalimi, yang bawa pahala tadi itu punya pahalanya dilimpahkan kepada orang yang dizalimi. Lah kalau yang dizalimi itu banyak,
dan bisa terjadi itu yang disebut muflis oleh Nabi. Nah, maka nanti seluruh pahalanya itu sudah habis. Dia memang bawa banyak catatan itu, tapi ternyata untuk membayar orang-orang yang dilukai hatinya ketika di dunia, sehingga dia menjadi tidak punya apa-apa, pahalanya habis, tidak tersisa. Bahkan kata Nabi, kalau ternyata pahalanya sudah habis, ini orang yang menzalimi ini habis dia, dan ternyata orang yang menuntut masih ada, maka kemudian yang cara yang akan Allah lakukan adalah melimpahkan keburukan, ya, dosa orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Itulah yang dikatakan yaumun alim, hari di mana orang ingin mencari orang yang akan menanggung beban dosanya itu. Lah ini ada orang yang sudah membawa pahala banyak, ternyata harus dilimpahkan kepada orang yang disakiti ketika dunia, dan ketika yang disakiti banyak, pahala yang sudah habis, ternyata dosanya orang yang disakiti itu dilimpahkan kepada. Itulah yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang muflis. Maka para sahabat sekalian, kita berpuasa ini di dalamnya sungguh terdapat latihan, ya, latihan yang serius untuk menjaga mulut kita, tangan kita agar tidak merugikan orang lain. Maka ketika sebulan kita sudah bisa berhasil melakukan latihan ini, sampai dalam hati itu, kalaupun ada orang yang mencaci, faisa bahu sabun, kalau ada orang yang mencaci, ternyata anjuran dari Nabi untuk tidak membalas. Jawaban dari Nabi, kata petunjuk Nabi adalah faliyakul inni shaim, saya sedang berpuasa. Ini latihan yang luar biasa, Pak. Jadi sampai ada orang yang mencaci pun tidak membalas, apalagi mengawali berbuat salah, melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah, apabila ini sudah menjadi kebiasaan kita sebagai manusia yang selalu lemah, ya, sering jatuh ke dalam perbuatan salah, termasuk kesalahan terhadap manusia itu sering sekali, maka harapannya adalah ketika puasa ini bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, selanjutnya bisa merubah akhlak kita menjadi orang yang super hati-hati di dalam bergaul dengan orang lain, agar tidak melukai, tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain. Karena dampaknya, akibatnya itu jauh sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita sakiti akan menuntut untuk kita bayar. Nah, itu kalau yang bersangkutan belum menyelesaikan di dunia. Adapun kalau sudah menyelesaikan di dunia, tidak sampai ke sana. Kalau sudah diselesaikan di dunia, makanya sungguh tepat, ya, ketika setelah Ramadan itu kebiasaan kaum muslimin, meskipun ini sebenarnya bukan harus ketika setelah puasa Ramadan, ya, kebiasaan kaum muslimin kita semua adalah setelah puasa Ramadan di dalam beridul fitri itu saling maaf memaafkan. Sekali lagi, ini sebenarnya kapan saja melakukan kesalahan langsung meminta maaf, ya. Merugikan orang lain langsung minta penyelesaiannya bagaimana. Sebab kalau itu ternyata tidak selesai di dunia, tadi itu urusannya panjang sampai di depan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau judulnya itu adalah bagaimana agar tidak menjadi manusia yang bangkrut, maka caranya adalah dengan menjaga mulut kita, tangan kita, perbuatan kita yang bisa merugikan, menyakiti, melukai hati orang lain. Entah itu saudara kita, entah itu tetangga kita, entah itu teman kita, entah itu siapapun juga. Dijaga jari-jari ini untuk tidak
menuliskan sesuatu di akun-akun kita, Facebook kita, Twitter kita, apalagi IG kita, dan seterusnya yang menyerang, yang menghujat orang lain. Jaga tangan kita agar tidak berani mengambil barang orang lain, dan seterusnya. Kalau itu bisa diminimalisir, maka kita akan semakin aman, tidak termasuk golongan dari orang-orang yang bangkrut tadi. Sehingga amal perbuatan kita yang sudah memenuhi 3 syarat tadi safe, ya. Tidak ada yang harus dibayarkan kepada orang-orang yang kita lalui. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita yang berbuat salah pada orang lain, sebaiknya segera minta maaf. Sekarang kalau orang lain yang berbuat salah kepada kita dan orangnya belum minta maaf, sebaiknya gimana Pak? Kita memaafkan atau kita tunggu pertemuan di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti? Pak Jangan pilih mana Pak? Kata para ulama, apa untungnya kalau ada saudara yang ternyata harus bangkrut di alam akhirat sana nanti, dan kemudian disiksa gara-gara kamu tidak memaafkan? Untungnya apa? Ada orang salah dengan kita, si A salah dengan kita, menyakiti kita, menfitnah kita, menuduh kita, ya. Dianya mungkin lupa atau gimana, tidak sempat minta maaf. Kalau kita tidak mau maafkan, ini memaafkan itu kan ikrar kita kepada Allah saja, ya Allah, saya sudah maafkan dia, itu sudah selesai. Untungnya apa? Kalau kita tidak maafkan dia, sampai dia harus berurusan dengan kita di hadapan Allah nanti, dan kemudian kalau dia punya pahala harus dilimpahkan ke kita, atau kemudian dia di neraka. Kalau dia disiksa, itu untung kita apa? Kecuali dia rasa puas rasain dulu nuduh saya, menfitnah saya, sekarang kalau disiksa, untungnya cuma rasa puas itu mungkin. Maka para ulama menganjurkan, cobalah dimaafkan kesalahan orang lain itu agar jalan dia lancar, agar tidak ada saling menuntut di pengadilan Allah nanti, dan kemudian selesai urusan dan masuk ke dalam surga Allah. Maka ada hadis menarik ini Pak, ya. Ada hadis menarik. Hadisnya oleh sebagian ulama memang dianggap dhaif, dianggap lemah, termasuk Al-Albani menganggap lemahnya. Tetapi bisa jadi hasil penelitian Al-Albani, bisa jadi tidak benar, bisa jadi sebenarnya sahih tapi dianggap lemah, bisa jadi ya. Dan hadisnya ada diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya. Saya sudah ngecek, ada di Mustadrak Imam Hakim, yang meriwayatkan Anas bin Malik. Suatu waktu di suatu majelis, Nabi kita itu tiba-tiba tertawa. Tertawanya itu bahkan sampai gigi taringnya itu terlihat. Jadi tertawa yang agak lebar, ya. Kemudian Umar bin Khattab yang ada di majelis itu bertanya, Ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat panjenengan tertawa? Gitu. Nah, Nabi kemudian menjelaskan, begini wahai sahabatku, saya terbayang nanti di hari hisab itu ada 2 orang dari umatku menghadap Allah menuntut keadilan. Satu mengatakan di hadapan Allah pernah dizalimi oleh yang satu, maka dia menuntut penyelesaiannya. Dan kemudian kata Allah, apa yang akan kamu minta dari saudara ini? Dia sudah tidak punya sisa pahala. Ini rupanya yang lain-lain sudah menuntut itu. Dia sudah tidak punya sisa pahala. Kalau mau menurut apa? Kata Allah kepada
orang yang begitu. Kata orang ini, ya sudah kalau begitu ya Allah, dosa saya limpahkan ke dia. Rupanya tahu caranya, dia menurut itu. Dosa saya limpahkan ke dia ya Allah. Nah, saat itu Nabi menangis. Ketika menjelaskan sampai di situ itu, Nabi menangis. Dan beliau mengatakan, "Hadza yaumun 'adzim." Ini hari yang sangat dahsyat mengerikan. Orang butuh pahala, dulu sudah berbuat amal soleh, tetapi pahala yang sudah habis dari masa ada yang nuntut. Tuntutannya agar pahala, agar dosa orang itu dilimpahkan kepada orang yang salah. Nah saat itu, ini nanti yang kemudian Nabi tertawa. Kalau tadi menangis itu, kemudian Allah menyuruh orang yang menuntut itu, yang merasa dizalimi itu, menyuruh untuk menengok ke atas. Coba lihatlah ke atas, dilihat ke atas. Kemudian ditanya, apa yang kamu lihat? Ya Allah, saya melihat taman-taman yang indah dan istana-istana yang terbuat dari emas dan berlian, indah sekali. Kemudian orang yang naik, itu untuk siapa ya Allah? Untuk nabi siapa? Untuk orang yang masih syahid siapa? Kata orang ini, kata Allah, ya Allah berdua ini pada belum arti ya di farda tadi itu. Kata Allah, itu untuk siapa yang bisa membayar? Yang mau membayar yang berhak mendapatkan itu. Terus lah bayarnya pakai Allah, pakai apa ya Allah? Kamu bisa kalau kamu mau, kata Allah. Apa ya Allah? Kamu maafkan saudara yang sudah tidak punya pahala itu. Mau kamu minta pahala tidak ada, kamu minta supaya dosa kamu dilimpahkan ke dia. Kalau kamu maafkan itu, kamu dapat istana itu, taman-taman. Nah saat itu juga siapa yang tidak tergiur? Orang ini dia bilang, qad afawtu anhu, sekarang saya sudah memaafkannya ya Allah. Lalu diperintahkan dua-duanya untuk menuju ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di sini Nabi baru tertawa. Jadi ada orang dua orang dari umat Nabi, satu menuntut habis-habisan untuk diselesaikan, tapi endingnya dua-duanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih tanda tanya tentang hadis ini, karena memaafkan itu kan bagian dari amal perbuatan. Padahal akhirat itu kan bukan darul amal, darul jaza, tempat balasan. Nah, kalau hadis ini sahih, dan memang ada yang mengatakan sahih, berarti ada pengecualian. Tidak bisa beramal ya, kecuali memaafkan masih bisa. Jadi kalau amalnya itu berupa sedekah, sudah tidak ada, baca Quran sudah tidak ada, sholat sudah tidak ada, beri buka puasa sudah tidak ada, semua itu. Tapi kalau memaafkan ternyata masih Allah buka kesempatannya. Nah, ini pilihan pada kita Bapak Ibu. Kalau kita disakiti orang, dizalimi orang, apakah kita menyelesaikan yang harus nanti di depan Allah itu pilihan, atau sebaiknya kita memaafkannya ketika masih di dunia ini, selesai sekarang daripada nanti berurusan di akhirat. Kalau kita memaafkan sekarang, imbalannya juga sudah dicatat dari sekarang. Catatan kebaikan kita memaafkan itu tidak kecil. Maka anjurannya adalah nggak usah ke sana, meskipun itu hak adanya. Ya, sebaiknya memaafkannya ketika masih sama-sama di dunia. Dan ini Bapak Ibu pernah dipraktekkan, ya, pernah dipraktekkan oleh seorang sahabat besar, sahabat dari umat Nabi kita yang sudah mendapatkan kepastian masuk surga, bahkan masuk surganya pertama kali setelah Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ceritanya dengan pasti sudah pernah berso semua. Ada kejadian memilukan dalam sejarah umat Islam. Ummul Mukminin Aisyah istri Nabi itu pernah dituduh berbuat zina. Sekembalinya dari peperangan, dihembuskan oleh orang-orang munafikin berbuat selingkuh dengan seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal.
Ini medsos di Madinah saat itu luar biasa, hiruk pikuknya. Istri Nabi berbuat sedikit. Nah, di antara yang turut menyebarkan fitnah itu konon adalah anak bibi Abu Bakar, anak tantenya Abu Bakar, namanya Mistah bin Uthabah. Ini anak saudari ibunya Abu Bakar. Abu Bakar punya ibunya punya mbak atau adik perempuan. Nah, itu anaknya, namanya Mistah bin Uthabah. Ini sehari-harinya kurang ekonominya, sehingga selalu mendapatkan bantuan dari Abu Bakar. Nah, ketika kemudian turun ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan itu, bahwa itu adalah ifkun, ya, itu adalah dusta yang dibuat oleh orang-orang munafikin, Abu Bakar ternyata sebagai manusia biasa jengkel, ya, jengkel kepada Mistah bin Uthabah. Dia sehari-hari saya bantu, tetapi kemarin ternyata turut menyebarkan fitnah itu, sampai kemudian dia berjanji tidak akan lagi membantu Mistah bin Uthabah karena sudah menyakiti hatinya. Jadi kalau orang disakiti dan kemudian mempan sakit beneran, wajar balik. Abu Bakar pun merasa sakit dan sampai bersumpah tidak akan membantu lagi. Nah, kemudian ditegur sumpahnya Abu Bakar tidak membantu sahabat Mistah bin Uthabah itu dengan turun sebuah ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum, dan seterusnya itu. Janganlah ada orang yang diberi kelonggaran rezeki kemudian gara-gara pernah disakiti kemudian berjanji tidak akan memberi bantuan kepada orang yang butuh, apalagi itu adalah kerabat, yaitu Mistah bin Uthabah. Dan kemudian Allah di ujung ayatnya itu mengatakan, ala tuhibbu wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya orang itu memaafkan, wal yasfahu, wal ya'fu wal yasfahu, longgarkanlah, lepaskanlah kesalahan itu dan maafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian mau diampuni oleh Allah? Jadi ayat ini mengisyaratkan kalau mau minta ampun kepada Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, ya gampang-gampanglah memaafkan orang lain. Mistah bin Uthabah sudah berbuat salah kepadamu yang Bakar, tapi kalau kamu minta ampun kepada Allah, maafkanlah dia. Spontan Bapak Ibu. Abu Bakar langsung memaafkan, yang betul itu juga dengan mengatakan, bala, tentu kami ingin mendapatkan ampunan dari panjenengan ya Allah. Selesai di dunia. Nah, Abu Bakar dan Mistah bin Uthabah sudah tidak akan berurusan lagi nanti di depan pengadilan Allah SWT. Ini yang bisa kami sampaikan. Waktunya tinggal 2 menit ya. Jadi mari kita memastikan ibadah kita memenuhi 3 syarat tadi ya. Kemudian setelah memenuhi 3 syarat berarti ada catatan pahalanya. Kita berjuang agar pahala itu tidak diambil orang dengan syarat tidak mudah melukai, menyakiti orang lain. Ya, puasa kita ada pelatihan untuk yang tersebut. Oke, turun ini sudah ada, jadi tidak ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah selesai. Saya 2 kali Ramadan di sini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan pada hari ini, supaya kita bisa lebih mawas diri untuk tidak melakukan perbuatan kesalahan dan menjadi pribadi yang memaafkan orang lain. Baik, kita tutup kajian sore ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila bisa bilang fastaghfirul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.